dihina, dicaci, dan diusir hanya karena miskin. Seorang pemuda yang tulus mencintai, justru difitnah dengan keji oleh ayah dari wanita yang ia sayangi. Dasar penipu. Pergi dari sini. 9 tahun berlalu, roda takdir berputar. Pria yang dulu dianggap sampah dan tak layak, kini kembali. Bukan lagi sebagai seorang pesuruh yang tertunduk, tapi sebagai seorang pemimpin yang akan menentukan nasib perusahaan yang dulu telah membuangnya. Inilah kisah penyesalan 9 tahun. Apakah ini akhir dari penderitaan? Ataukah sebuah awal dari pembalasan yang setimpal? Ikuti terus kisahnya hanya di Ken Arok Productions. Jangan lupa, dukung kami dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komen terbaik Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Oh iya, tulis juga di kolom komentar, Anda sedang menonton dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini dimulai di bawah langit Jakarta yang sibuk, di antara menara-menara kaca yang menusuk awan kelabu. Di dalam salah satu gedung termegah di kawasan Sudirman, Wijaya Group, sebuah perasaan tulus tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Dia adalah Tony, seorang pemuda sederhana, yatim piatu yang merantau ke ibu kota hanya berbekal ijazah sekolah menengah atas dan sebuah kejujuran. Wajahnya bersih, sikapnya santun, meski seragam kerjanya hanyalah kemeja biru seorang pesuruh kantor. Setiap hari, tugasnya adalah mengantar dokumen antar lantai, memastikan ruang rapat bersih, dan menyiapkan kopi untuk para petinggi. Dan dia adalah Hana, cahaya di Wijaya Group. Putri tunggal Pak Wijaya, sang pemilik perusahaan. Hana baru saja menyelesaikan studinya dan kini sedang magang di perusahaan ayahnya sendiri, mencoba belajar dari bawah. Ia tidak seperti wanita kaya pada umumnya. Ia ramah, tidak memandang status, dan selalu tersenyum tulus pada siapa saja, termasuk pada Tony. Pertemuan mereka sering terjadi di pantry lantai 15. Awalnya hanya sapaan canggung. Tony yang mengantarkan kopi pagi untuk Hana, dan Hana yang selalu mengucapkan, "Terima kasih," dengan nada lembut, bukan sekadar basa-basi atasan kepada bawahan. Benih cinta itu tumbuh perlahan, dari tatapan mata yang tak sengaja bertemu saat di lift, dari obrolan singkat tentang kemacetan Jakarta saat mereka tak sengaja bertemu di halte bus dekat Monas sepulang kerja. Tony tahu diri. Ia sadar siapa dirinya. Langit dan bumi. Ia hanyalah seorang perantau yang tinggal di kamar kontrakan sempit di daerah Manggarai, sementara Hana tinggal di istana megah di Menteng. Tapi hati tidak pernah bisa memilih tuannya. Bagi Hana, Tony adalah oase kejujuran. Ia lelah dengan dunia ayahnya yang penuh kepalsuan, di mana semua orang mendekatinya karena status. Tony berbeda. Ia tulus, pekerja keras, dan tidak pernah mencoba mengambil keuntungan. Tanpa sepengetahuan siapapun, terutama mata tajam Pak Wijaya, keduanya mulai menjalin hubungan rahasia. Pertemuan singkat di taman belakang kantor, atau sekadar makan gado-gado di warung sederhana kaki lima, sudah cukup membuat dunia mereka terasa sempurna. Mereka berjanji untuk saling menjaga hati, tidak peduli apa kata dunia nanti. Namun, mereka lupa. Di Jakarta, tembok punya telinga, dan cinta tulus seringkali harus diuji oleh kerasnya realitas status sosial. Di lantai tertinggi Wijaya Group, di dalam ruang kerja pribadinya yang mewah dengan pemandangan Cakrawala Jakarta, Pak Wijaya menatap foto Hana yang terpajang di mejanya. Ia tersenyum puas. Baginya, Hana adalah pencapaian terbesarnya, aset paling berharga yang harus dijaga dan dipasangkan dengan yang sepadan. Pak Wijaya adalah tipe orang yang percaya bahwa segalanya bisa diukur dengan uang dan kedudukan. Cinta hanyalah bumbu, yang utama adalah bibit, bebet, dan bobot. Ia tidak tahu menahu soal perasaan putrinya yang tersembunyi. Dalam pikirannya, ia sedang merancang masa depan terbaik untuk Hana, yang berarti juga masa depan terbaik untuk perusahaan. Sudah lama ia mempersiapkan seorang pria untuk mendampingi Hana. Pria itu adalah Raffi, manajer kepercayaan Pak Wijaya, seorang pria yang ambisius, licik, namun sangat pandai menyembunyikan sifat aslinya di balik sikap santun dan prestasi kerja yang gemilang. Raffi adalah anak dari rekan bisnis lama Pak Wijaya,
Koneksi mereka sudah terjalin kuat. Malam itu, di sebuah restoran mewah di kawasan Senayan, Pak Wijaya sengaja mengadakan makan malam keluarga. Ia juga mengundang Raffi, dengan dalih membicarakan proyek baru. Hana, yang tidak curiga sama sekali, datang dengan pakaian sederhana namun anggun. Suasana makan malam itu terasa kaku bagi Hana, namun penuh strategi bagi Pak Wijaya dan Raffi. Setelah hidangan penutup disajikan, Pak Wijaya akhirnya membuka suaranya, nadanya datar namun penuh penekanan. "Hana, kamu tahu Papa tidak pernah salah pilih dalam bisnis," ujarnya memulai. "Dan Papa juga tidak akan salah pilih untuk masa depan kamu." Hana mulai merasa tidak nyaman. Raffi sudah bekerja sangat baik di perusahaan. Dia loyal, cerdas, dan keluarganya juga keluarga terpandang. Lanjut Pak Wijaya. Raffi yang duduk di seberang Hana hanya tersenyum tipis, memainkan gelas minumannya. Papa dan orang tua Raffi sudah sepakat bahwa sudah saatnya kalian berdua memikirkan jenjang yang lebih serius. Papa ingin kalian segera bertunangan. Hana terdiam membeku. Genggaman tangannya pada serbet makan di pangkuannya mengerat. Ini bukan sekadar permintaan, ini adalah sebuah keputusan mutlak. Ia menatap Raffi, yang kini memandangnya dengan senyum penuh kemenangan. Lalu ia menatap ayahnya, yang memandangnya dengan tatapan seolah berkata, "Ini yang terbaik untukmu, jangan membantah." Hana merasa tercekik. Bayangan wajah Tony yang tulus, senyum sederhananya di pantry kantor, tiba-tiba melintas di benaknya. Ia tidak menyangka, malam yang ia kira hanya makan malam biasa, ternyata adalah sebuah pengumuman perjodohan yang akan menjungkir balikan dunianya dan cintanya pada Tony. Konflik besar baru saja dimulai. Hening yang tercipta di meja makan mewah itu terasa begitu pekat, lebih dingin dari pendingin ruangan restoran. Pak Wijaya masih memasang wajah penuh keyakinan, menunggu Hana mengangguk patuh seperti biasanya. Raffi pun masih mempertahankan senyum palsunya, merasa kemenangannya sudah di depan mata. Tapi, Hana mengangkat wajahnya. Matanya yang biasanya lembut, kini memancarkan kilatan putus asa yang berubah menjadi keberanian. Gelas di tangannya ia letakkan perlahan, namun suaranya terdengar jelas. "Maaf, Pak. Hana nggak bisa." Senyum Pak Wijaya langsung lenyap. Raut mukanya mengeras. "Apa maksudmu? Nggak bisa? Ini keputusan terbaik." Raffi mencoba menimpali, berakting seolah-olah dia adalah pria pengertian. "Hana, mungkin kamu kaget. Kita tidak perlu buru-buru. Kita bisa bicarakan ini pelan-pelan." "Enggak, Raff. Ini bukan soal kaget," potong Hana. Kini suaranya sedikit bergetar, namun tegas. Ia menatap lurus ke mata ayahnya. "Hana menghargai niat baik Papa. Tapi Hana nggak bisa menikah dengan orang yang nggak Hana cintai." Pak Wijaya menahan napas. Harga dirinya terasa diinjak-injak di depan Raffi. "Cinta? Kamu bicara soal cinta? Cinta itu datang belakangan, Hana. Yang penting itu masa depan. Apa yang kamu cari?" "Hana sudah menemukan yang Hana cari, Pak," lirih Hana. Alis Pak Wijaya bertaut. Ia tidak mengerti arah pembicaraan ini. "Apa maksudmu? Kamu punya pacar? Siapa? Kenapa kamu tidak bilang sama Papa?" Tanyanya beruntun, nadanya mulai meninggi. Ia mulai menebak-nebak nama anak pengusaha lain yang mungkin mendekati putrinya. Hana menarik napas panjang. Inilah saatnya. Tidak ada jalan kembali. Hana mencintai seseorang, Pak. Dan Hana nggak bisa mengkhianati perasaan Hana. "Siapa?" bentak Pak Wijaya. Beberapa pengunjung restoran lain mulai menoleh. "Anak siapa dia? Dari keluarga mana?" Hana menggeleng. "Itu nggak penting, Pak." "Itu sangat penting. Papa nggak mau nama keluarga kita tercoreng." "Siapa orangnya, Hana?" desak Pak Wijaya, urat di lehernya mulai terlihat. Hana memejamkan mata sesaat, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. "Namanya Tony." Nama itu asing di telinga Pak Wijaya. "Tony? Tony siapa? Tony Wiryawan? Anaknya Pak Surya dari properti sebelah?" Hana menggeleng lagi. Air matanya mulai menggenang. "Bukan, Pak." "Lalu siapa?" "Tony yang bekerja di kantor kita.
jawab Hana dengan suara nyaris berbisik. Pak Wijaya dan Raffi saling berpandangan, bingung. Maksudmu Tony manajer keuangan yang baru itu? Tanya Raffi. Bukan, kata Hana. Ia menegakkan dagunya, siap menerima badai. Tony, pesuruh kantor di Wijaya Group. Dunia serasa berhenti berputar bagi Pak Wijaya. Sendok di tangannya jatuh berdentang di atas piring, suaranya memecah keheningan. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah pias, lalu memerah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya melotot tidak percaya. Ini bukan hanya sebuah penolakan. Ini adalah sebuah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Putrinya, darah dagingnya, yang ia banggakan, telah jatuh cinta pada seorang office boy. Kemurkaan Pak Wijaya telah mencapai puncaknya. Kemarahan Pak Wijaya meledak di restoran mewah itu. Gelas air di depannya ia banting ke meja, untung tidak pecah, namun cukup membuat airnya tumpah membasahi taplak meja yang mahal. Wajahnya merah padam, napasnya memburu. Pesuruh kantor? Kamu sudah gila, Hana? Suaranya menggelegar tertahan. Ia tidak peduli lagi pada tatapan pengunjung lain. Kamu sudah mempermalukan papa. Di mana kamu taruh otak kamu? Pak, dengerin Hana dulu. Tony itu orang baik. Dia jujur, dia pekerja keras. Hana mencoba membela, air matanya kini mengalir deras. Jujur kamu bilang? Pekerja keras? Cemooh Pak Wijaya. Dia itu ular. Dia itu lintah darat yang sedang menghisap kamu. Dia tahu kamu anak papa. Dia cuma mau harta kita. Laki-laki miskin seperti itu otaknya cuma satu. Bagaimana caranya jadi kaya dengan cepat? Raffi, yang sedari tadi diam, kini melihat sebuah peluang emas. Wajahnya yang tadi kaget kini menyiratkan senyum licik yang tersembunyi. Ia harus memanfaatkan amarah Pak Wijaya untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, sekaligus mengamankan posisinya di sisi Hana dan perusahaan. Hana, sudah cukup. Pak Wijaya membentak, melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke meja dan berdiri. Kita pulang. Urusan ini belum selesai. Ia menarik lengan Hana dengan kasar, menyeret putrinya keluar dari restoran tanpa memberi kesempatan lagi untuk bicara. Setelah memastikan Hana masuk ke mobil dan menyuruh sopirnya pulang, Pak Wijaya tidak ikut. Ia kembali ke dalam, menghampiri Raffi yang masih duduk tenang. Raffi, desis Pak Wijaya, duduk kembali dengan gusar. Anak itu, Tony, harus disingkirkan. Bukan cuma dari Hana, tapi dari perusahaan. Saya mau dia hancur. Raffi mengangguk pelan, seolah sedang berpikir keras. Saya mengerti, Om. Ini masalah serius. Ini bukan cuma soal perasaan Hana, tapi soal citra Wijaya Group. Apa kata Dewan Direksi kalau tahu putri pemilik perusahaan berhubungan dengan pesuruh kantor? Tepat, seru Pak Wijaya. Saya mau kamu yang urus. Pecat dia besok pagi. Memecatnya saja tidak cukup, Om, kata Raffi licik. Hana akan tetap menganggapnya sebagai korban yang dizalimi. Kita harus membuatnya terlihat kotor. Kita harus buktikan pada Hana bahwa omongan Om tadi benar. Bahwa dia memang hanya mengincar uang. Pak Wijaya menatap Raffi, menunggu. Besok lusa, kita ada penutupan tender besar untuk proyek apartemen di Sudirman. Kan? Lanjut Raffi. Dokumen itu sangat rahasia. Bagaimana kalau kita buat seolah-olah Tony mencuri dokumen tender itu dan menjualnya ke pesaing kita? Mata Pak Wijaya membelalak, lalu perlahan menyipit. Maksudmu? Saya yang akan atur semuanya, ujar Raffi. Saya akan pastikan ada bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekeningnya. Dan saya akan taruh sejumlah uang tunai di lokernya di kantor sebagai sisa pembayaran. Saat kita geledah, semua bukti akan mengarah padanya. Pak Wijaya terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ini adalah fitnah yang keji. Tapi amarah dan harga dirinya yang terluka telah membutakan mata hatinya. Ia ingin Hana melihat Tony sebagai penjahat. Lakukan, putus Pak Wijaya akhirnya. Lakukan serapi mungkin. Saya mau anak itu musnah dari Jakarta. Rencana busuk itu telah disepakati. Sebuah jaring fitnah yang keji mulai ditenun oleh tangan Raffi, didasari oleh ambisi, dan direstui oleh kemarahan seorang ayah yang buta akan status.
Tony, yang saat itu sedang tidur nyenyak di kamar kontrakannya yang sederhana, sama sekali tidak tahu bahwa hidupnya akan segera dihancurkan. Keesokan harinya, Tony bekerja seperti biasa. Ia sama sekali tidak menyadari jaring fitnah yang sudah dipasang rapat di sekelilingnya. Pagi itu, Raffi, dengan tangan kanannya sendiri, secara diam-diam meletakkan sebuah amplop tebal berisi uang tunai ke dalam loker usang milik Tony di ruang ganti karyawan. Di saat yang sama, ia telah memalsukan bukti transfer bank dan memastikan data tender proyek Sudirman benar-benar bocor ke perusahaan pesaing, yang sebenarnya sudah ia atur sebelumnya. Sekitar pukul 10 pagi, saat Tony sedang menyeduh kopi untuk rapat dewan, ia dipanggil oleh kepala keamanan. Bukan ke ruang atasan, melainkan diminta segera datang ke kediaman pribadi Pak Wijaya di Menteng. Tony bingung. Jantungnya berdebar. Ada urusan apa seorang pemilik perusahaan memanggil pesuruh kantor ke rumah pribadinya? Perasaannya mendadak tidak enak. Setengah jam kemudian, dengan seragam kerjanya yang sederhana, Tony tiba di depan sebuah rumah yang lebih mirip istana. Gerbang emas menjulang tinggi, dindingnya kokoh. Ia melihat Hana sudah berdiri di dekat pintu utama, wajahnya pucat dan sembab, jelas ia habis menangis. Belum sempat Tony bertanya, pintu utama rumah itu terbuka lebar. Pak Wijaya keluar dengan langkah cepat, wajahnya memerah laksana bara api. Di belakangnya, Raffi berdiri dengan sikap tenang yang dibuat-buat, memegang sebuah map dokumen. Jadi ini dia orangnya. Hardik Pak Wijaya, suaranya menggema di halaman yang luas itu. Tony terkejut. Selamat pagi, Pak. Ada apa? Sebelum Tony menyelesaikan kalimatnya, sebuah amplop tebal melayang dan menghantam wajahnya. Uang lembaran 100 ribuan berhamburan, jatuh berserakan di lantai teras yang mengkilap, tepat di kaki Tony. Dasar penipu, teriak Pak Wijaya, telunjuknya menuding lurus ke wajah Tony. Kamu dekati anak saya hanya untuk uang, kan? Beraninya kamu main kotor di perusahaan saya. Tony membeku. Tuduhan itu begitu tiba-tiba dan menyakitkan. Pak, demi Tuhan, saya tidak mengerti maksud Bapak. Uang apa ini? Saya tidak pernah. Tidak perlu pura-pura bodoh. Raffi melangkah maju, membuka map di tangannya. Kami sudah punya semua buktinya, Tony. Kamu menjual data tender rahasia proyek Sudirman ke perusahaan lawan. Ini bukti transfer ke rekeningmu, dan uang tunai di kakimu itu adalah sisanya yang kamu sembunyikan di loker. Mata Tony membelalak. Loker? Transfer? Ini fitnah. Tidak, Pak. Itu tidak benar. Saya dijebak. Saya tidak pernah melakukan itu. Tony menatap Hana, mencari pertolongan. Hana terguncang. Ia melihat uang di lantai, melihat dokumen di tangan Raffi, lalu menatap ayahnya yang murka. Pak, mungkin ini salah paham. Tony nggak mungkin melakukan ini, Pak. Salah paham apa lagi, Hana? Buktinya sudah jelas, bentak Pak Wijaya. Ia sudah buta oleh amarah dan gengsi. Ia menatap Tony dengan tatapan paling hina. Kamu dengar. Pergi dari sini. Kamu bukan cuma saya pecat, tapi saya pastikan kamu tidak akan dapat hidup tenang di Jakarta. Pak Wijaya menunjuk ke arah gerbang. Pergi dari hidup kami. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan saya atau putri saya. Keluar. Tony menatap Hana sekali lagi. Mata mereka bertemu. Ada keputusasaan, kebingungan, dan patah hati yang mendalam di sana. Hana menangis tertahan di balik pilar, tidak berdaya melawan keputusan mutlak ayahnya. Dengan hati yang hancur lebur, terhina di depan wanita yang ia cintai, Tony membalikkan badan. Ia tidak menyentuh selembar pun uang fitnah itu. Ia melangkah keluar dari gerbang emas itu dengan kepala tertunduk, membawa luka yang akan membekas selamanya. Langkah kaki Tony terasa begitu berat saat ia menjauh dari rumah mewah di Menteng itu. Suara gerbang besi yang ditutup di belakangnya terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk putusan nasibnya. Hinaan Pak Wijaya, tatapan licik Raffi, dan tangis tertahan Hana, semua terngiang-ngiang di kepalanya, bercampur aduk menjadi satu luka menganga di hatinya. Dia berjalan tanpa arah di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, seragam pesuruh kantor yang ia kenakan kini terasa seperti baju seorang pesakitan. Fitnah itu begitu sempurna dirancang. Siapa yang akan percaya pada seorang office boy miskin di hadapan seorang manajer senior
dan pemilik perusahaan? Kabar buruk datang beruntun. Setibanya ia di kantor Wijaya Group untuk mengambil barang-barangnya yang tersisa, ia sudah dihadang oleh petugas keamanan. Ia diperlakukan seperti seorang pencuri. Fotonya sudah disebar ke seluruh divisi, lokernya dibongkar paksa, dan barang-barangnya yang tak seberapa dilempar begitu saja ke dalam kardus bekas air mineral. Ia di blacklist. Namanya dicoreng. Penderitaan Tony belum berakhir. Sore harinya, saat ia kembali ke kamar kontrakannya yang sempit di gang padat penduduk di Manggarai, pemilik kontrakan sudah menunggunya dengan wajah masam. "Maaf ya, Mas Tony," ujar pria itu tanpa basa-basi. "Saya dapat telepon dari kantornya Mas Tony. Katanya Mas Tony terlibat masalah besar, kasus pencurian." Tony tersentak. "Sejauh itukah kekuasaan Pak Wijaya?" "Pak, itu tidak benar. Itu fitnah, saya dijebak, Pak." "Mau dijebak atau tidak, saya nggak mau ambil pusing, Mas," potong pemilik kontrakan itu. "Saya nggak mau lingkungan saya ini jadi kena cap jelek gara-gara ada Mas Tony di sini. Pokoknya, akhir bulan ini, Mas Tony harus angkat kaki dari sini." Tony terduduk lemas di dipan kayunya yang reot. Dalam satu hari, ia kehilangan pekerjaan, kehormatan, cinta, dan kini tempat tinggal. Jakarta, kota yang ia harap menjadi tempatnya mengadu nasib, kini terasa begitu kejam dan tak berpijak. Ia mencoba menghubungi Hana, namun nomornya sudah diblokir. Pak Wijaya jelas telah memutus semua akses. Malam itu, di dalam kamarnya yang pengap, Tony menatap keluar jendela, memandangi gemerlap lampu gedung-gedung tinggi yang ironisnya, salah satunya adalah tempat ia baru saja dihina. Ia merasa sendirian di tengah keramaian ibu kota. Tak ada lagi air mata yang bisa keluar, yang ada hanya rasa sakit dan amarah yang membara. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Ini bukan akhir. Mereka boleh mengambil semuanya darinya hari ini, tapi mereka tidak bisa mengambil tekadnya. "Saya akan kembali," desisnya pada angin malam Jakarta. "Saya akan kembali bukan sebagai Tony si pesuruh kantor. Saya akan kembali dan membuktikan siapa yang sebenarnya penipu. Saya bersumpah, Pak Wijaya, Anda akan menyesal telah menghina saya. Dan kamu, Hana, tunggulah aku." Dengan sisa uang di dompetnya, Tony memutuskan pergi. Meninggalkan Jakarta yang penuh luka, menuju tanah seberang. Ia bertekad, 9 tahun, 10 tahun, atau berapa lama pun, ia akan kembali untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kehormatannya. Waktu adalah penyembuh luka terbaik, namun juga pemupuk dendam yang paling sabar. 9 tahun telah berlalu sejak hari yang kelam itu. Jakarta telah banyak berubah, gedung-gedung baru mencakar langit, namun satu hal tidak berubah, ingatan Tony akan penghinaan yang ia terima. Sumpahnya malam itu ia bawa menyeberang lautan. Ia tinggalkan Jakarta yang kejam menuju belantara Kalimantan. Kehidupan baru ia mulai dari titik terendah. Jauh lebih rendah dari sekadar pesuruh kantor. Ia menjadi kuli di sebuah tambang batu bara, membanting tulang di bawah matahari yang membakar kulit, mengangkat beban yang serasa meremukan pundaknya. Setiap tetes keringat adalah pengingat akan rasa sakit hatinya. Tapi Tony bukan pemuda biasa. Di tengah kerasnya kehidupan tambang, otaknya terus berputar. Ia tidak hanya mengangkut batu bara, ia mempelajari alur bisnisnya. Ia melihat celah besar dalam sistem pengangkutan dan logistik dari tambang ke pelabuhan. Ia melihat betapa kacaunya jadwal dan betapa banyaknya uang yang terbuang percuma. Dengan modal nekat yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit, menghemat dari upahnya yang tak seberapa, ia memberanikan diri. Awalnya hanya bermodal menyewa satu unit truk tua yang sering mogok. Ia bekerja siang malam, menjadi sopir, montir, sekaligus manajer. Perlahan tapi pasti. Kejujuran dan kerja kerasnya yang dulu tidak dihargai di Wijaya Group, kini menjadi kunci suksesnya di tanah rantau. 1 truk menjadi 2, 2 menjadi 10. Bisnisnya tumbuh. Kini, 9 tahun kemudian, nama Tony Logistik adalah sebuah jaminan di Kalimantan. Perusahaannya telah menjadi salah satu pemain utama dalam jasa logistik pertambangan, dengan puluhan armada modern dan kontrak bernilai miliaran. Dan hari ini, Tony kembali menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta. Ia bukan lagi pemuda kurus berwajah polos. Yang turun dari pesawat kelas bisnis adalah seorang pria matang,
mengenakan setelan jas mahal yang dijahit sempurna, di pergelangan tangannya melingkar jam tangan mewah. Wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan ketajaman dan wibawa yang didapat dari tempaan waktu. Dia adalah Direktur Utama, CEO Tony Logistik. Jakarta, aku kembali. Desisnya dalam hati, saat mobil mewah yang menjemputnya melaju membelah jalan tol, membawanya kembali ke kota yang dulu telah membuangnya. Dia kembali bukan untuk bernostalgia. Dia kembali untuk sebuah perhitungan. Sementara Tony membangun kerajaannya sendiri dari nol di tanah seberang, nasib Wijaya Group di Jakarta justru berbanding terbalik. Besi yang dulu kokoh itu kini keropos dari dalam, digerogoti oleh rayap yang sama yang telah memfitnah Tony 9 tahun lalu. Raffi, sang manajer licik, telah sukses mencapai tujuannya. Setelah Tony disingkirkan, ia berhasil menikahi Hana, meski pernikahan itu lebih terasa seperti transaksi bisnis daripada ikatan cinta. Hana, yang patah hati dan merasa dikhianati oleh Tony, berkat bukti-bukti palsu yang disodorkan ayahnya, akhirnya pasrah pada kehendak Pak Wijaya. Dengan statusnya sebagai menantu sekaligus Direktur Utama, karena Pak Wijaya mulai menarik diri akibat faktor usia, kekuasaan Raffi menjadi tak terbatas. Ia menggunakan perusahaan sebagai sapi perah pribadinya. Proyek-proyek fiktif diciptakan, dana perusahaan dialihkan ke rekening-rekening pribadinya di luar negeri, dan nilai proyek yang asli digelembungkan secara besar-besaran. Raffi begitu pandai memainkan angka. Laporan keuangan yang sampai ke meja Pak Wijaya selalu terlihat hijau dan menguntungkan. Padahal, di baliknya, perusahaan itu mengambil utang bank dalam jumlah masif hanya untuk menutupi biaya operasional dan gaya hidup mewah Raffi. Ia berjudi dengan nasib perusahaan yang telah membesarkannya. 9 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk menyembunyikan bangkai. Satu persatu, kebohongan itu mulai tercium. Proyek apartemen di Sudirman yang dulu menjadi awal petaka Tony, kini mangkrak. Pembeli marah karena unit tidak kunjung selesai, padahal uang sudah lunas. Pemasok bahan bangunan menghentikan kiriman karena tagihan miliaran rupiah tidak pernah dibayar. Ban mulai menagih utang yang bunganya sudah membengkak gila-gilaan. Wijaya Group, yang dulu namanya menjulang sebagai raksasa properti, kini berada di tubir kehancuran. Karyawan mulai resah karena gaji tersendat. Pak Wijaya, yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di kursi roda akibat stroke ringan, akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia mencoba mengambil alih kembali kendali, namun terlambat. Perusahaan sudah karam terlalu dalam. Utang menumpuk di mana-mana. Satu-satunya cara agar Wijaya Group tidak dinyatakan pailit adalah mencari investor baru. Seorang penyelamat yang mau menyuntikkan dana segar dalam jumlah sangat besar untuk mengambil alih utang-utang tersebut. Dalam keputusasaan, Dewan Direksi yang tersisa mulai menyebar proposal ke berbagai perusahaan besar, mencari siapa saja yang mau membeli saham mereka. Mereka mencari dewa penolong, tanpa menyadari bahwa proposal itu akan jatuh ke tangan yang tepat. Tangan pria yang dulu mereka buang, yang kini kembali dengan kekuatan penuh untuk menentukan nasib mereka semua. Ruang rapat utama di lantai tertinggi Wijaya Group terasa tegang dan pengap, meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Pak Wijaya duduk di kursi rodanya di ujung meja, wajahnya pucat dan kuyu, jauh dari sosok arogan yang dulu mengusir Tony. Di sisinya, Raffi, sang menantu sekaligus direktur, tampak gelisah. Ia terus-menerus melonggarkan dasinya, sementara keningnya dibasahi keringat dingin. Hana juga ada di sana. 9 tahun pernikahan tanpa cinta dengan Raffi telah merenggut cahaya di matanya. Ia hadir sebagai salah satu pemegang saham warisan, menyaksikan kehancuran perusahaan ayahnya dari dekat. Mereka semua sedang menunggu harapan terakhir mereka. Setelah proposal disebar kemana-mana, hanya ada satu perusahaan logistik besar dari Kalimantan yang menunjukkan minat serius. Perusahaan itu bernama Tony Logistik. Nama yang anehnya terasa familiar, namun tak seorang pun di ruangan itu yang menghubungkannya dengan masa lalu. Mereka hanya tahu, CEO perusahaan ini setuju untuk datang hari ini. Apa dia sudah di lobi? Tanya Pak Wijaya dengan suara lemah namun tak sabar. Sudah, Pak. Sedang dalam perjalanan ke atas, jawab sekretaris dengan gugup. Semua mata tertuju ke pintu utama ruang rapat. Hening. Hanya terdengar detak jarum jam di dinding yang terasa begitu lambat. Pintu itu akhirnya terbuka.
Sekretaris mempersilakan tamu itu masuk. "Selamat pagi. Silakan masuk, Pak." Lalu, seorang pria melangkah masuk. Tegap, tenang, mengenakan setelan jas biru tua yang harganya mungkin melebihi gaji direksi di ruangan itu. Langkahnya mantap, tatapannya tajam, dan aura kekuasaan menguar dari dirinya. Raffi adalah yang pertama membeku. Gelas air di tangannya nyaris terlepas. Keringat dinginnya kini mengucur deras. Ia mengenalinya. Meski 9 tahun telah mengubah pemuda itu, mata yang tajam itu tidak berubah. Pak Wijaya menyipitkan matanya. Jantungnya yang lemah serasa berhenti berdetak. Ia butuh beberapa detik untuk memproses apa yang ia lihat. Pria di depannya, pria yang akan menyelamatkan perusahaannya, adalah pesuruh kantor yang dulu ia hina dan ia usir dengan sebutan penipu. "Tuh, Tony," desis Pak Wijaya, suaranya bergetar hebat, lebih karena syok daripada penyakitnya. Hana, yang sedari tadi menunduk menatap catatan, mengangkat kepalanya begitu mendengar nama itu disebut ayahnya. Matanya bertemu dengan mata Tony. Waktu serasa berhenti. Pria yang ia pikir telah mengkhianatinya, pria yang ia tangisi diam-diam selama bertahun-tahun, kini berdiri di hadapannya. Bukan lagi sebagai Tony yang sederhana, tapi sebagai sosok asing yang penuh wibawa dan dingin. Tony tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Ia hanya menatap berkeliling ruangan yang dulu hanya bisa ia masuki untuk membersihkan meja. Ia menatap Pak Wijaya yang lumpuh di kursi roda, menatap Raffi yang pucat pasi ketakutan, dan terakhir, ia menatap Hana, hanya sepersekian detik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tony berjalan tenang, menarik kursi utama di seberang Pak Wijaya, dan duduk. Ia meletakkan tas kerjanya yang terbuat dari kulit mahal di atas meja. "Selamat pagi," ujar Tony, suaranya tenang, dalam, dan penuh kendali. "Saya Tony, CEO dari Tony Logistik. Mari kita mulai rapatnya. Saya dengar perusahaan ini sedang dalam masalah." Jika ada yang menjatuhkan jarum di ruang rapat itu, suaranya pasti akan terdengar seperti ledakan. Tidak ada yang bisa berbicara. Para manajer lain yang hadir hanya bisa saling pandang, bingung melihat reaksi pucat pimpinan mereka terhadap investor yang baru datang ini. Bagi Pak Wijaya, dunia serasa jungkir balik. Pria yang duduk dengan angkuh di hadapannya, pria yang memegang nasib perusahaannya di ujung pena, adalah anak kemarin sore yang ia hina-dina di teras rumahnya. Bayangan 9 tahun lalu berkelebat begitu jelas di pelupuk matanya yang menua. Ia ingat betul wajah Tony yang kebingungan, seragam pesuruhnya yang kusam, dan uang yang ia lempar ke wajah pemuda itu. "Dasar penipu. Pergi dari hidup kami." Kata-katanya sendiri kini kembali menghantamnya seperti bumerang. 9 tahun. Dalam 9 tahun, pemuda yang ia anggap sampah itu telah menjelma menjadi raksasa. Sementara ia, sang pengusaha properti terpandang, kini terpuruk di kursi roda, mengemis bantuan. Betapa butanya ia oleh status dan kekayaan. Betapa mudahnya ia termakan fitnah licik Raffi demi sebuah gengsi. Tangan Pak Wijaya yang keriput di atas pangkuannya mulai bergetar hebat. Bukan hanya karena sisa-sisa strokenya, tapi karena guncangan batin yang dahsyat. Rasa malu, kaget, dan yang paling utama, penyesalan, menyesaki dadanya hingga ia sulit bernapas. Ia telah salah. Salah besar. Kesombongannya telah menghancurkan segalanya. Ia tidak hanya menghancurkan hidup seorang pemuda jujur, ia juga secara tidak langsung telah menyerahkan perusahaan dan putrinya sendiri ke tangan serigala berbulu domba yang duduk di sebelahnya. Ia menatap Raffi, yang kini menunduk, tidak berani menatap Tony, wajahnya seputih kertas. Lalu ia menatap Hana, putrinya, yang mematung dengan mata terbelalak menatap Tony, air mata mulai menggenang di pelupuknya. Pak Wijaya sadar, ia telah menghancurkan kebahagiaan putrinya sendiri. Pak Wijaya?" Suara Tony yang tenang dan dingin memecah keheningan, membuyarkan lamunan Pak Wijaya. Tony bahkan tidak memanggilnya Om atau Bapak dengan hormat, hanya Pak Wijaya, seformal mungkin. Tony membuka laptopnya, seolah tidak terjadi apa-apa. "Data yang saya terima menunjukkan perusahaan Anda memiliki utang lebih dari 2 triliun rupiah. Bisa kita mulai dari situ?" Sikap profesional Tony yang dingin itu justru terasa lebih menampar daripada amarah. Dia tidak datang untuk berdebat soal masa lalu.
Dia datang sebagai pebisnis. Pak Wijaya, yang dulu merasa dirinya adalah raja, kini tak lebih dari seorang pengemis yang kalah perang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa begitu kecil dan hina di hadapan orang yang dulu ia hinakan. Penyesalan itu mulai menggerogotinya. Rapat awal itu berjalan dengan suasana yang luar biasa canggung dan dingin. Tony memegang kendali penuh. Ia membedah laporan keuangan Wijaya Group dengan ketajaman seorang ahli, menunjuk satu persatu kejanggalan dan utang yang tersembunyi. Ia sama sekali tidak menyinggung masa lalu, namun sikap profesionalnya yang kaku terasa lebih menusuk daripada cacian. Setiap pertanyaan yang ia lontarkan kepada Raffi, tentang biaya proyek yang membengkak atau pinjaman bank yang aneh, membuat Raffi semakin terpojok. Pria licik itu kini tak lebih dari terdakwa yang kebingungan, menjawab terbata-bata, sementara Pak Wijaya hanya bisa tertunduk lemah di kursi rodanya. Setelah 1 jam, Tony menutup laptopnya. Baik. Saya rasa cukup untuk data awal. Tim saya akan datang besok untuk audit penuh. Saya perlu istirahat. Ia berdiri, merapikan jasnya. Tony, tunggu. Suara itu lirih, namun penuh keputusasaan. Tony berhenti, namun tidak membalikkan badan. Itu suara Hana. Saya antar Bapak ke lift. Ujar Hana cepat, mencari alasan. Ia memberi isyarat pada sekretaris bahwa ia yang akan mengantar. Tony tidak menolak. Ia berjalan keluar dari ruang rapat, dan Hana mengikutinya dengan langkah cepat, setengah berlari, meninggalkan Raffi dan ayahnya yang mematung. Koridor di luar ruang rapat terasa sepi. Hanya ada suara langkah kaki Tony yang mantap di atas lantai marmer, dan langkah Hana yang ragu-ragu di belakangnya. Begitu mereka tiba di depan lift khusus direksi dan Tony menekan tombol panggil, Hana tidak bisa menahannya lagi. Tony. Panggilnya lagi, suaranya bergetar menahan tangis. Tony akhirnya berbalik. Ia menatap Hana. Tatapan matanya dingin, tidak terbaca. Ya, Ibu Raffi, ada data tambahan yang ingin Anda sampaikan? Panggilan, Ibu Raffi, itu bagaikan tamparan tak terlihat bagi Hana. Sakitnya luar biasa. Tony, jangan. Kumohon jangan panggil aku seperti itu. Itu nama Anda, bukan? Balas Tony, datar. Air mata Hana akhirnya luruh. Aku minta maaf, Tony. Aku minta maaf atas nama Papa. Atas apa yang terjadi 9 tahun lalu. Permintaan maaf diterima, potong Tony. Sekarang, kalau tidak ada lagi urusan bisnis. Bukan cuma itu, seru Hana, nadanya kini meninggi, bercampur isak. Aku minta maaf karena aku bodoh. Aku percaya pada mereka. Aku percaya pada fitnah itu. Tony hanya diam menatapnya, membiarkan wanita itu menumpahkan isi hatinya. Papa memaksaku menikah dengan Raffi setelah kamu pergi, lanjut Hana, suaranya kembali lirih. Dia bilang kamu benar-benar penipu, dan dia menunjukkan semua bukti itu. Aku hancur, Tony. Aku tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Aku lemah. Pintu lift terbuka dengan suara ting yang pelan, namun Tony tidak bergerak. 9 tahun ini, Hana menggeleng pelan, pernikahan ini adalah neraka. Aku menikah dengannya, Tony, tapi hatiku tidak pernah ada di sini. Aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Pengakuan itu akhirnya membuat ekspresi dingin Tony sedikit retak. Ia melihat kepedihan yang nyata di mata wanita yang dulu sangat ia cintai. Wanita yang kini menyandang nama musuhnya. Pengakuan Hana membuat segalanya menjadi jauh lebih rumit. Ia datang untuk perhitungan bisnis dan membersihkan namanya, tapi ia tidak menyangka akan menemukan Hana dalam kondisi sama hancurnya, terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh fitnah yang sama. Hening sesaat di depan lift. Pengakuan Hana yang putus asa menggantung di udara. Pintu lift yang terbuka seolah menawarkan Tony sebuah pelarian dari konfrontasi emosional yang tidak ia duga ini. Mata Tony menatap lurus ke mata Hana yang basah. Wajahnya yang kaku sedikit melembut, namun suaranya tetap terjaga. Penderitaanmu, ujarnya pelan, adalah bagian dari kerusakan yang disebabkan oleh kebohongan di perusahaan ini, Hana. Dan aku kembali untuk memperbaiki semua kerusakan itu. Ia tidak memberikan penghiburan yang dicari Hana. Ia tidak mengatakan,
aku masih mencintaimu, atau aku memaafkanmu. Ia hanya memberikan fakta. Tapi urusan pribadi kita harus menunggu. Lanjutnya, melangkah masuk ke dalam lift. Aku di sini untuk bisnis. Dan aku akan menemukan kebenaran. Apapun itu. Pintu lift tertutup, meninggalkan Hana yang bersandar lemas di dinding koridor. Hatinya campur aduk antara secercah harapan dan rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan paginya, suasana di kantor Wijaya Group berubah total. Tony tidak datang sendiri. Ia datang bersama tim auditor forensik terbaik yang ia bawa khusus dari Jakarta dan Singapura. Mereka bukan auditor biasa. Mereka adalah tim yang terlatih untuk membongkar kejahatan kerah putih paling rapi sekalipun. Di ruang rapat utama, Tony duduk kembali di hadapan Pak Wijaya, Hana, dan Raffi. Kali ini, ia yang mendikte. Setelah peninjauan awal semalam, Tony memulai tanpa basa-basi, "Saya setuju untuk menyelamatkan Wijaya Group. Saya akan menyuntikkan dana segar untuk menutupi semua utang dan membiayai kembali proyek yang mangkrak." Wajah Pak Wijaya seketika menunjukkan kelegaan. Raffi pun tampak sedikit rileks, mengira ia akan selamat. Tapi, lanjut Tony, dan seketika ketegangan kembali mengisi ruangan. "Ini bukan investasi biasa. Saya tidak akan menjadi investor pasif. Saya mengambil alih 51% saham perusahaan. Efektif hari ini, saya adalah pemegang saham mayoritas." Pak Wijaya tersentak, namun ia tidak punya pilihan. Ia mengangguk pasrah. Dan sebagai pemilik baru, Tony menatap lurus ke arah Raffi, yang kini kembali berkeringat dingin. "Saya menuntut audit forensik penuh atas seluruh pembukuan perusahaan." Raffi langsung menyela, suaranya agak tinggi. "Audit penuh? Itu akan memakan waktu berbulan-bulan, Pak Tony. Perusahaan butuh dana segar sekarang. Kita tidak bisa menunggu." "Kenapa terburu-buru, Pak Raffi?" potong Tony, suaranya sedingin es. "Apa ada sesuatu yang Anda takutkan jika kami melihat pembukuan lebih teliti?" Raffi terdiam, lidahnya keluh. Tony melanjutkan, memberikan pukulan telak. "Dan saya tidak mau audit basa-basi setahun terakhir. Tim saya akan memeriksa seluruh arsip keuangan selama 9 tahun terakhir." 9 tahun. Angka itu bagaikan palu godam yang menghantam Raffi. Pak Wijaya dan Hana pun terkejut. Tony tidak sedang bercanda. Dia tidak hanya mencari korupsi baru-baru ini. Dia sedang menggali kuburan masa lalu. Dia mencari bukti fitnah yang menghancurkannya 9 tahun silam. "Tim saya sudah menunggu di lobi," kata Tony sambil berdiri. "Mereka akan menyegel ruang arsip dan server keuangan hari ini juga. Tidak ada satu dokumen pun yang boleh dipindahkan tanpa izin saya." Tony telah resmi mengambil alih. Perang baru saja dimulai, dan ia telah berhasil merebut benteng utama lawannya. Kantor Wijaya Group yang dulu angkuh kini berubah menjadi sarang lebah yang senyap namun sibuk. Tim auditor Tony bekerja seperti mesin, menyebar ke seluruh penjuru divisi keuangan dan arsip. Mereka mengambil alih server, menyita komputer jinjing para eksekutif, termasuk milik Raffi, dan mulai menarik data dari brankas digital yang terkubur paling dalam. Suasana di lantai pimpinan terasa mencekam. Raffi terlihat seperti singa yang terkurung dalam kandang. Ia tidak bisa lagi mengakses sistem keuangan, setiap pergerakannya diawasi. Ia mencoba beberapa kali menghalangi proses, berdalih bahwa beberapa data sensitif dan butuh izin dewan direksi lama, atau mengklaim bahwa server arsip 9 tahun lalu sudah rusak. Namun, tim Tony bukanlah orang sembarangan. "Server tidak rusak, Pak Raffi," ujar ketua tim auditor dengan tenang dalam sebuah pertemuan singkat. "Datanya hanya disembunyikan dengan sengaja. Tapi kami menemukannya. Selama seminggu penuh, mereka menggali. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih busuk dari yang dibayangkan. Korupsi Raffi selama ia menjabat sebagai direktur utama sungguh luar biasa. Mereka menemukan jejak perusahaan-perusahaan cangkang yang didirikan di luar negeri, kontrak-kontrak fiktif dengan pemasok bodong yang ternyata alamatnya adalah ruko kosong, dan aliran dana miliaran rupiah yang dialihkan ke rekening pribadi Raffi dengan kedok, biaya representasi, dan bonus kinerja yang tidak pernah disetujui dewan. Ini saja sudah cukup untuk menjebloskannya ke penjara selama puluhan tahun. Namun Tony mencari lebih dari itu. Ia mencari keadilan untuk masa lalunya.
Dan di hari ketujuh, auditor utamanya datang ke ruangan Tony. Ia tidak membawa setumpuk berkas, ia hanya membawa satu laptop. Kami menemukannya, Pak, ujarnya pelan. Korupsi yang baru? Tanya Tony, matanya tak lepas dari layar komputernya. Itu sudah jelas, Pak. Tapi kami menemukan yang lain. Sesuatu dari 9 tahun lalu. Tepatnya, malam sebelum Bapak dipanggil ke rumah Pak Wijaya. Tony langsung menghentikan pekerjaannya dan menatap auditor itu. Kami berhasil memulihkan data dari backup server email lama, lanjut auditor itu. Ada draft email yang terhapus dari komputer Pak Raffi. Draft itu tidak pernah terkirim, tapi tersimpan otomatis. Isinya adalah potongan data tender proyek Sudirman. Dikirim ke alamat email pribadi. Draft itu dibuat pukul 9 malam, jauh setelah jam kantor usai. Jantung Tony berdebar. Itu adalah bukti Raffi memiliki data itu. Dan yang kedua, si auditor membuka data lain. Kami melacak arus kas kecil eksekutif dari 9 tahun lalu. 3 hari sebelum Bapak dipecat, Pak Raffi menarik uang tunai dalam jumlah yang sangat besar dari dana operasional proyek. Alasannya tertulis, biaya pengamanan lapangan. Auditor itu menunjuk sebuah angka di layar. Jumlahnya persis sama dengan jumlah uang yang ditemukan di loker Bapak saat itu. Tony terdiam. Napasnya tertahan. Inilah dia. Inilah bukti yang ia cari selama 9 tahun. Bukan lagi tuduhan, bukan lagi asumsi. Ini adalah fakta digital dan jejak uang yang tidak bisa dibantah. Raffi tidak hanya mencuri data tender itu, ia juga menggunakan uang perusahaan untuk memfitnah Tony. Senjata untuk perang terakhir telah ada di genggamannya. 3 hari setelah temuan itu, Tony memanggil sebuah rapat dewan direksi luar biasa. Ini bukan lagi rapat negosiasi, ini adalah rapat penghakiman. Pak Wijaya didorong masuk ke ruangan dengan kursi rodanya, didampingi oleh Hana. Raffi, yang tidak tahu apa-apa tentang temuan baru itu, masuk dengan wajah angkuh yang dipaksakan, meski matanya menyiratkan kecemasan. Ruangan itu penuh. Tony sengaja meminta seluruh manajer senior dan sisa dewan direksi lama untuk hadir. Ia ingin kebenaran ini didengar oleh semua orang yang dulu ikut menyaksikan kejatuhannya, atau setidaknya ikut menyebarkan desas-desus tentangnya. Tony berdiri di depan, tenang dan berwibawa. Di layar proyektor besar di belakangnya, tertulis judul, Hasil Audit Forensik Wijaya Group. Selamat pagi, Tony memulai. Seperti yang saya janjikan, audit telah selesai. Dan hasilnya cukup mencengangkan. Tony tidak membuang waktu. Selama 20 menit pertama, ia memaparkan dengan data yang runut dan tak terbantahkan. Ia menunjukkan diagram aliran dana, bukti transfer palsu, dan daftar perusahaan cangkang yang dipakai Raffi untuk merampok Wijaya Group selama 9 tahun ia menikah dengan Hana. Nilainya ratusan miliar. Ini tidak benar. Ini interpretasi yang salah. Bantah Raffi, suaranya mulai panik saat para direksi lain menatapnya dengan ngeri. Anda pasti memanipulasi data ini untuk mengambil alih perusahaan. Tony tersenyum tipis. Manipulasi data, Pak Raffi? Itu adalah tuduhan yang menarik. Karena sepertinya, itu memang keahlian Anda. Tony memberi isyarat pada operatornya. Layar berganti. Anda benar soal manipulasi. Tapi kejahatan Anda di perusahaan ini tidak dimulai 5 tahun lalu. Tampilan di layar berubah menjadi sebuah arsip lama. Laporan kas kecil tertanggal 9 tahun silam. Kita semua tentu butuh ingatan yang segar. Lanjut Tony, suaranya yang tenang kini terasa mengancam. 9 tahun lalu, seorang pesuruh kantor dipecat karena dituduh mencuri data tender dan menerima sejumlah uang. Raffi membeku di kursinya. Pak Wijaya mulai gemetar hebat. Di layar, sebuah baris ditandai dengan lingkaran merah. 3 hari sebelum pemecatan itu, kata Tony, Anda, Pak Raffi, menarik uang tunai dari kas perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Catatannya, biaya pengamanan lapangan. Tony menatap lurus ke mata Raffi yang kini terbelalak ngeri. Jumlah yang sangat menarik. Karena ini adalah jumlah yang sama persis dengan uang yang Anda tanam di loker saya. Tidak. Itu bohong. Jerit Raffi. Bohong? Tony mengganti layar lagi. Kali ini,
tangkapan layar dari draft email yang terhapus. Dan ini, data tender Sudirman yang katanya saya curi. Tersimpan di draft email Anda, dikirim ke alamat pribadi Anda sendiri, malam hari sebelum saya diusir. Hening. Total hening. Satu-satunya suara adalah napas Raffi yang terengah-engah seperti ikan kehabisan air. Tony mematikan proyektor. Ruangan menjadi sedikit gelap. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya menggema, menghampiri Pak Wijaya yang kini menatapnya dengan tatapan ngeri, malu, dan penuh penyesalan. Tony berhenti di samping kursi roda Pak Wijaya, namun tatapannya masih terkunci pada Raffi yang sudah hancur. Orang yang Anda sebut, penipu, 9 tahun lalu. Pak Wijaya, ujar Tony, suaranya dalam dan menusuk kalbu. Pria miskin yang Anda hina dan Anda usir dari teras rumah Anda. Tony berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ternyata adalah korban. Korban dari penipu sebenarnya. Tony menunjuk lurus ke arah Raffi. Yang selama ini Anda panggil, menantu, Anda beri kekuasaan, dan Anda biarkan tidur nyenyak di bawah atap rumah Anda. Kebenaran telah terungkap. Seluruh ruangan terasa hampa. Pengakuan yang baru saja diucapkan Tony menggema, menghantam setiap orang yang ada di sana. Hana menutup mulutnya, terisak pelan. Kebenaran yang ia takutkan selama 9 tahun kini terbentang jelas. Pria yang ia nikahi, pria yang tidur di sebelahnya, adalah monster yang telah menghancurkan hidup mereka semua. Pak Wijaya menatap kosong ke depan. Tenaganya seolah terkuras habis. Ia mencoba menggerakkan bibirnya, tapi tak ada suara yang keluar. Hanya air mata penyesalan yang mengalir di pipinya yang keriput. Raffi, di sisi lain, pucat pasi. Ia melompat dari kursinya, matanya liar. Ini rekayasa. Kalian semua jangan percaya padanya. Ini semua fitnah. Dia membalas dendam, teriaknya histeris. Ia menunjuk Tony dengan tangan gemetar. Dia menggunakan kekayaannya untuk memanipulasi data. Tony hanya menatapnya dengan tenang. Data tidak bisa berbohong. Raffi, ujar Tony, suaranya tetap datar. Tapi manusia sepertimu, bisa. Saat Raffi hendak menerjang ke depan, pintu ruang rapat di belakang terbuka lebar. 2 orang pria berseragam polisi melangkah masuk dengan tegas, diikuti oleh asisten pribadi Tony yang membawa setumpuk berkas. Pak Raffi, ujar salah satu petugas. Kami di sini atas laporan dari Pak Tony, selaku pemilik Baru Wijaya Group, terkait dugaan penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen. Raffi membeku. Ia menatap Tony, lalu ke polisi, lalu kembali ke Tony. Ia sadar. Ini bukan hanya rapat. Ini adalah jebakan yang telah diatur dengan sempurna. Ia sudah kalah telak. Tidak. Saya tidak bersalah. Lepaskan saya. Raffi meronta saat petugas mulai memegang lengannya. Tapi perlawanannya sia-sia. Kebohongan yang ia rawat selama 9 tahun kini memborgol tangannya sendiri. Ia digiring keluar dari ruang rapat, melewati tatapan hina dan kaget dari para manajer yang dulu menghormatinya. Pintu tertutup. Raffi telah pergi. Ruangan itu kembali hening, hanya menyisakan isak tangis Pak Wijaya. Tony memberi isyarat agar para manajer lain keluar. Kini, hanya tersisa mereka bertiga, Tony, Hana, dan Pak Wijaya. Pak Wijaya, dengan sisa tenaga yang ia punya, menggerakkan roda kursinya, mendekati Tony. Ia menatap Tony dengan mata yang basah. Nak, Tony. Panggilnya dengan suara bergetar parau. Saya. Ia tidak bisa melanjutkan. Rasa malu dan bersalah itu terlalu besar. Ia membungkukkan badannya di kursi roda, sebuah gestur menyerah total dari seorang pria yang dulu begitu angkuh. Maafkan saya. Tony terdiam sejenak. Ia melihat pria tua yang hancur di hadapannya. Api dendam yang ia bawa selama 9 tahun dari Kalimantan, perlahan padam, berganti menjadi kelegaan. Tony berjongkok, menyejajarkan matanya dengan mata Pak Wijaya. Sudah, Pak, ujarnya lembut. Semua sudah selesai. Saya tidak kembali untuk menghancurkan Bapak. Saya kembali untuk meluruskan apa yang telah dibengkokkan. Ia menepuk pelan lengan tua itu. Kita semua membuat kesalahan. Yang penting, kita memperbaikinya. Malam itu,
Di kantor yang kini menjadi miliknya, Tony berdiri di balkon, menatap gemerlap kota Jakarta yang sama, yang dulu ia tatap dengan penuh sumpah serapah. Sebuah tangan lembut menyentuh lengannya. Hana berdiri di sampingnya. Ia telah melepaskan cincin kawinnya dengan Raffi. Dia sudah ditahan, bisik Hana. Lalu ia menatap Tony, matanya masih menyimpan luka. Apakah kamu bisa memaafkan aku, Tony? Karena aku begitu buta dan tidak mempercayaimu. Tony membalikkan badan, menghadap Hana. Ia memegang kedua bahu wanita itu. Kita berdua adalah korban, Hana. Mereka mengambil 9 tahun dari kita. Kita tidak bisa mengambil kembali waktu yang hilang. Ia kemudian tersenyum tipis, senyuman tulus pertama yang ia tunjukkan sejak kembali. Tapi kita bisa memulai hari esok. Bersama. Tony menarik Hana ke dalam pelukannya. Di bawah langit Jakarta yang menjadi saksi, dua hati yang pernah terpisah oleh fitnah dan status sosial, akhirnya kembali bersatu. Mereka siap memimpin lembaran baru, bukan hanya untuk Wijaya Group, tapi untuk cinta mereka yang telah teruji oleh waktu. 1 tahun berlalu sejak rapat dewan yang bersejarah itu. Di bawah kepemimpinan Tony, Wijaya Group yang nyaris bangkrut, diselamatkan. Tony tidak menghapus nama Wijaya, namun ia merombak total fondasi perusahaan. Ia membangunnya kembali di atas pilar integritas, kejujuran, dan kompetensi, nilai-nilai yang dulu ia tawarkan sebagai pesuruh kantor dan kini ia terapkan sebagai seorang direktur utama. Perusahaan itu bangkit, lebih kuat dan lebih bersih. Dan Pak Wijaya, ia akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah ia dapatkan saat bergelimang harta dan gengsi. Setelah proses hukum Raffi selesai dan perceraian Hana diputuskan, ia menyerahkan sisa-sisa sahamnya kepada Hana. Ia pindah dari istana di Menteng ke sebuah paviliun yang tenang di pinggir kota. Ia menghabiskan sisa harinya di kursi rodanya, merawat taman kecil, ditemani oleh Hana dan Tony yang tidak pernah absen menjenguknya setiap akhir pekan. Tatapan matanya yang dulu tajam dan angkuh, kini berganti menjadi tatapan tulus seorang ayah yang bangga melihat putrinya, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati. Sore itu, di taman dekat Monas, tempat yang dulu menjadi saksi bisu cinta rahasia mereka, Tony dan Hana duduk berdampingan di bangku taman. Tak ada lagi pertemuan sembunyi-sembunyi. Hana menyandarkan kepalanya di bahu Tony, menatap beberapa anak yang bermain layang-layang. Rasanya seperti mimpi, Ton, bisiknya. Kita kembali ke sini, tapi semuanya sudah berbeda. Tony tersenyum. Ia menggenggam erat tangan Hana. Kita tidak kembali, sayang. Kita melanjutkan apa yang tertunda. Tony menatap langit Jakarta yang mulai memerah saga. 9 tahun ia pergi membawa luka, ia kembali membawa keadilan. Roda kehidupan memang telah berputar. Takdir telah membuktikan bahwa cinta sejati dan kejujuran, meski harus diuji oleh fitnah dan waktu, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk kembali pulang. Selesailah kisah kita. Kisah, penyesalan 9 tahun. Cerita Tony dan Hana mengajarkan kita satu hal yang pasti. Roda kehidupan akan selalu berputar. Apa yang kita tanam hari ini, entah itu kebaikan atau kejahatan, pasti akan kita tuai di kemudian hari. Kebenaran bisa saja dikubur dalam-dalam oleh fitnah, tapi ia hanya menunggu waktu untuk tumbuh kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih sudah setia mengikuti kisah ini sampai akhir, hanya di Ken Arok Productions. Dukung kami terus untuk menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik, dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like, dan jangan ragu untuk menuliskan komentar Anda di bawah. Bagikan juga cerita ini agar lebih banyak lagi yang bisa mengambil hikmahnya. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dengan tulus. Semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam hidup, dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Nantikan kisah-kisah inspiratif kami selanjutnya. Saya, narator Anda, pamit undur diri. Salam dari Ken Arok Productions.